ahli syukur bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam Allah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta jajaran pengurusnya, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pokok bahasan, mudah-mudahan waktunya sampai. Yang pertama, ini saya tujukan kepada panitia zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu hal yajuzu naqlu zakat. Boleh tidak memindahkan zakat, memindahkan harta zakat. Maksudnya ini Masjid Al-Ikhwan boleh tidak bagi zakatnya ke Pak Haji misalnya, bagi zakatnya ke mana? Selatan misalnya. Al-aslu fi zakati an tusrafa fi fuqara'il baladi allati biha al-mal wa yahrumu naqluha ila ghairiha. Dasarnya pembagian harta zakat itu hendaklah ditasarrufkan atau dibayarkan kepada diberikan kepada orang-orang fakir yang di tempat di mana harta zakat itu terkumpul dan haram hukumnya memindah ke tempat lain. Itu hukum asalnya. Jadi hukum aslinya zakat yang dikumpulkan di sini diprioritaskan kepada masyarakat yang ada di sini. Itu seperti itu. Wa dzakara Nawawi fi Rawdah an-asl fi naqd zakat qaulan. Dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin bahwa pendapat yang asal dalam memindah harta zakat itu ada dua. Yang pertama, sukutul fardi ma'al hurmah, artinya panitia zakat gugur kewajibannya tapi haram hukumnya. Artinya gugurlah kewajiban panitia karena sudah membagi zakat, cuma kalau dilempar keluar zakatnya tetap itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Itu pendapat yang pertama. Wa adamu sukutihi maha. Ini lebih berat lagi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa belum gugur kewajibannya, artinya sangat salah ketika panitia membawa harta zakat ini keluar, itu dianggap apa yang dilakukan itu tidak sah. Ini lebih berat lagi pendapat ini. Artinya apa? Artinya wajib diberikan kepada orang fakir sekitar. Fal-madhab indahu ayyahuma naqlu wa la tasqutu bi zakat sawa kana naqlu ila masafatil qasri aw dunah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa haram hukumnya memindah harta zakat dan zakat tidak menjadi gugur. Artinya ini tidak sah secara hukum, baik dipindahkannya sejauh perjalanan bisa mengkosor sholat atau tidak. Jadi kalau ke Pak Haji mungkin berapa kilo dari sini? 15 kilo ya. Itu belum masafatul qasri, belum merupakan jarak yang kita dibolehkan menjama atau mengkosor sholat. Artinya
melewati batas itu atau tidak, itu yang jelas hukumnya tidak boleh. Wal hanabalatu yaquluna bi jawazin naqli ila duna masafatul qasri li tahri qarabatin aw makana syadu hajatan. Menurut madhab Hambali, mereka mengatakan boleh memindah harta zakat tanpa mempertimbangkan jarak, yang dengan jarak itu dibolehkan menjamak atau mengkosor sholat dalam rangka apa? Ditahari rokobah, dalam rangka mencari kerabat atau yang memang lebih membutuhkan. Jadi kalau pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh, asal jangan sampai melebihi batas jarak dibolehkannya orang melakukan qasr atau jamak di dalam sholat. Artinya jangan sampai melewati batas 85 kilo. Kalau masih 15 kilo, 10 kilo, itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu masih diperbolehkan. Tapi intinya secara umum memang memindah harta zakat sepanjang yang ada di sekitar ini masih membutuhkan, maka yang lebih diprioritaskan adalah yang ada di sekitar sini. Nah, itu masalah yang pertama. Yang kedua, zakatul rubiah, zakat orang yang punya uang rupiah. Bagaimana hukumnya? Ar-rubiah tanzilu manzilat ad-dahab wal fiddah fi tsamaniyah. Orang yang punya duit rupiah itu posisinya sama dengan orang yang punya emas dan perak. Kalau di dalam kitab-kitab kuning itu nggak ada pembahasan zakat rupiah. Yang ada pembahasan zakat tentang emas dan perak. Karena zaman dulu mata uang itu terbuat dari emas dan perak. Dirham, dinar itu tercetak dengan mata uang yang berupa emas atau dia berupa perak. Maka dulu tidak ada zakat uang. Sementara sekarang mata uang kita tidak ada yang terbuat dari emas atau perak, terbuat dari kertas. Dan kelemahannya kalau uang dari kertas itu duit 100.000 kita robek, ada nilainya apa enggak? Tapi kalau emas walaupun udah dihancurin ada nilainya apa enggak? Masih banyak yang nyari emas. Tukang emas tuh yang keliling itu nyari emas yang punya anting 2, 3, 1 kayak gitu masih ada yang nyari. Faidah balaghat an-nisab wa hala 'alaiha al-khawl wajabat fiha zakat. Kalau kita sudah punya uang rupiah mencapai 1 nisab lalu sudah 1 tahun, maka wajib hukumnya zakat. Wa'lam anna zakat tajibu fi jami' rupiah allati tamlikuha. Ketahuilah bahwa zakat wajib hukumnya di dalam seluruh jenis uang rupiah yang dimiliki. Mau lama, mau uang 5 ribuan, mau uang 10 ribuan, uang 100 ribuan, pokoknya kalau bentuknya uang mencapai 1 nisab, dia wajib zakat. Walau kana tujuh mahal dibina manzil, sekalipun ada orang mengumpulkan uang itu untuk bangun rumah. Ustaz, saya punya uang di bank 350 juta, rencananya buat renovasi rumah. Uang 350 juta itu kena zakat, walaupun niatnya untuk membangun rumah. Ada yang punya uang 350 juta? Nggak ada.
syira'i sayyarah, atau uang untuk membeli mobil. Kayaknya itu susah banget nggak punya mobil, kemana-mana naik angkot. Nabung ada di tabungan 200 juta, rencananya pengen dibeliin Innova Ustaz yang terbaru. Berapa tuh seri terbaru Innova? Nah, itu kalau masih untuk rupiah kena zakat. Awalnya di film atau uang yang ada di bank lagi di deposito, misalnya deposito yang sebulan, deposito yang 3 bulan, deposito yang 6 bulan, itu kena juga. Faidah balaghat nisab wa hadha wajiban alaihi zakat. Kalau sudah mencapai 1 nisab, sudah 1 tahun uang itu mengendap, itu wajib hukumnya zakat. Ini yang perlu diperhatikan panitia nanti kalau memberitahu kepada jamaah dia punya simpanan itu mencapai 1 nisab, maka itu kena zakat. Wala tajibu zakatu fima tamliku al-intifa' bidatihi. Tidak wajib zakat kepada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan. Contohnya apa? Kamanzilikan lati taskunu fihi, seperti rumah yang ditempati. Kalau ada yang tanya, Ustaz, saya punya rumah wajib dizakatkan apa enggak? Halo, wajib dizakatkan apa enggak? Enggak. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita manfaatkan, sesuatu itu untuk kebutuhan kita, ya kita kan punya rumah, salah satunya buat apa Pak? Supaya tidak kehujanan, kepanasan, ya kan? Itu tidak wajib dizakatkan. Wasayyaratu allati tastakhdimuha, demikian pula mobil yang digunakan buat kerja itu tidak terkena zakat. Dulu saya pernah ada datang jamaah, Ustaz, saya punya King dulu zaman masih keren tuh, motor SUV kan. Kalau sekarang NMAX lah gitu ya, Pesek lah gitu ya. Saya mau zakat, saya bilang nggak ada zakatnya Pak. Enggak, pokoknya saya mau zakat. Alhamdulillah ini motor hoki, ya sedekah jatuhnya, bukan zakat. Jadi mobil, motor yang kita miliki itu, yang kita manfaatkan untuk sehari-hari, itu tidak kena zakat. Waktu malah bisuka wa ahluka wa masyrabuka, demikian pula pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu tidak ada zakatnya. Wala tajibu zakatu fi mashtaraita li khul'i nisa'ika. Tidak ada zakat juga sesuatu yang dibeli untuk perhiasan istri-istri kita. Mau lebaran nih, ya kan Pak? Yang pusing para suami karena katanya sedekah hukumnya sunnah, tapi beli baju buat istri hukumnya wajib. Nah itu nggak bisa dizakati, perhiasan yang kita berikan untuk istri. Wa khotama fiddatika, cincin yang dipakai itu juga tidak kena zakat. Wa muqbidi sayfika dhahaban kana aw fiddatan,
sarung yang kalau ini bicara orang Arab ya, sarung yang untuk pedang itu tidak kena zakat. Wa ashalu tariqati li ikhraj zakat wajibah antuk sama mablagh alladhi yurad ikhraj zakati ala arba'ina wan natij wa zakat wajib ikhrajuha. Cara yang paling gampang untuk mengeluarkan zakat rupiah, jumlah uang yang kita miliki sekarang, emas berapa harganya? Yang 24 karat? 1 juta ada? Ratusan lah kalau 1 juta mulia. Jadi jangan emas ukurannya itu emas 24 karat. Kalau emas kalau dia memang sih emas 24 karat itu kan nggak banyak model ya. Yang banyak model itu yang 18 ya, 19 ya, 20 ya kan. Kalau emas 24 ini biasanya modelnya dikit, tapi ukurannya itu. Jadi misalnya harganya 700 misalnya, 3 dikali 85 berapa? 85 gram berapa? Hitung aja lama ya. 85 kali 7 5 juta 9 juta ya Pak? 59 juta 500 59 juta 500. Taruhlah kita punya uang 60 juta, kita punya uang 60 juta di ATM, punya uang 60 juta, maka cara zakatnya gampang, tinggal dibagi 40 Pak. Jadi kalau 60 juta dibagi 40, berarti zakatnya 1.500.000. Jadi kalau kita punya uang 60 juta ada di bank, udah muter 1 tahun, ada di situ aja, nggak kemana-mana duitnya, itu kena zakatnya berapa? 1.500.000. 60 juta dibagi 40, pokoknya uang yang Bapak simpan dibagi 40, ya itulah hasilnya, itu zakatnya. Gampang gitu. Tinggal silakan dicek rekeningnya masing-masing, ada nggak 60 juta atau lebih? Halo, ada nggak? Tahun ini dikeluarkan. Karena saya di masjid saya di sana diminta, Ustaz, ceramah tentang zakat mal. Kenapa yang saya bilang? Hampir nggak ada orang zakat mal. Padahal ya mungkin ada juga yang punya tabungan banyak kan gitu. Jadi kalau seandainya ada, maka dia kena zakat kalau sudah mencapai 1 nisab dan sudah mencapai 1 tahun. Sebab orang kan ada gajinya 50 juta, tapi begitu gajian langsung habis, ya itu tidak kena zakat karena habis terus, tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 tahun mutar. Misal dzalika idza kunta tamliku 50 miliar min rupiah. Contohnya adalah apabila engkau punya uang 50 juta, ini hitungannya bukan 700.000 ya per gramnya, di bawah itu. Waqad hala 'alal khawl
dilalatil hasibah wa taktub 50 miliun summa yuqsimuha ala arba'in tafrid natijah miliun wa mi'atain wa 50 alf. Jadi ada orang punya uang 50 juta, ambil kalkulator, dihitung uang 50 juta itu dibagi 40, hasilnya 1.250.000 yang wajib dizakatkan. Yang wajib dizakatkan segitu jumlahnya. Nah, ini masalah yang kedua terkait dengan zakat rupiah. Terakhir, al-mas'alah tasiyah zakat kasbil mal. Zakat profesi, zakat profesi. Fi hadhihi masalah mustalahat wa hiya rawatib wal ujul wa iradatul mihan al-hurrah. Terkait dengan upah atau terkait dengan orang yang bergaji, itu ada istilah dalam bahasa Arab, ada istilah rawatib atau rotib ya, ada ujur, ada iradatul mihan al-hurrah. Ini ada ya Pak. Wa yutlaqu rotib ala ma yakhudul muwaddab bi sifatin mustamirah muqabil amal yaqumu bi. Yang pertama, rotib itu artinya seorang karyawan, dia secara kontinu setiap bulan dia dapat gaji. Itu bahasa Arabnya namanya rotib. Ada karyawan kayak Pak Didi, karyawan tiap bulan gajian kan? Ya kan, gajian. Nah, itu namanya rotib. Yang kedua, wal ujur ala ma yakhudul mal. Yang kedua, upah. Nah, kalau ujur itu ada proyek nih, proyek kayak Pak Asep ya, pengembang itu apa namanya? Nah, ya, kontraktor. Itu namanya ujur. Jadi itu begitu ada kerjaan dikerjain dia dapat uang. Nah, itu ujur namanya. Yang ketiga, iradatul mihanil hurrah. Fa yuradu dia ma yahsulu alaihi ashabul mihanil hurrah fi muqabil amal alladhi yakunu bihi katabib wal muhandis wal ghayyat wal najjar wa ghairuh. Yang ketiga adalah orang yang posisinya sebagai profesi ya, seperti dokter, kemudian tukang jahit, kemudian tukang kayu, itu dia profesinya begitu. RT masuk RT? Ya, semua. Nah, itu profesi. 330 RT profesi apa? Rapel. Nah, itu namanya sohibul mihan hurrah. Jadi orang yang punya profesi, kayak dokter itu profesi, dan dia sifatnya bukan bulanan, ya kan? Bisa jadi harian. Ada tuh di Jakarta, dia dokter penyakit dalam. Setiap orang suntik sama dia itu 500.000 minimal. Pasiennya Pak dari jam 4 sore sampai jam 9 malam itu selalu antri. Berapa tuh kira-kira sehari dari duitnya? Bisa 5 bulan kali. Itu ada dokter yang begitu. Nah, itu kena kewajiban zakat. Waktu ishtahar di Indonesia hadis zakat di mustalah zakat di profesi, pemaham hadis zakat indal ulama. Jadi ini namanya zakat profesi. Waktu wal khilaf bainal ulama fi wujubiha wa fi nisabiha indama yujibuha. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan wajibnya zakat profesi dan terkait dengan nisabnya bagi orang yang mewajibkan. Sebab ini terjadi perbedaan pendapat itu. Al-awwal al-khilaf fi
wujubiha, ada perbedaan pendapat. Yang pertama terkait dengan perbedaan mengenai kewajiban zakat profesi. Orang yang mewajibkan zakat profesi fayastadilu bi ummi nusus min al-kitab was sunnah ka istidlalihim bi ummi qawli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari kebaikan yang telah kalian lakukan dan dari yang kami keluarkan dari bumi. Artinya kalau berdasarkan ayat ini, orang yang berprofesi tadi itu kena kewajiban zakat. Jadi anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah zakat dari yang sudah kalian kerjakan, itu ada zakatnya. Lalu ada hadis ala kulli muslimin shadaqatun. Qalu ya Nabi Allah faman lam yajid qala ya'mal biyadihi. Setiap muslim itu wajib sedekah. Terus bagaimana Rasulullah orang yang tidak tidak punya pekerjaan, bagaimana? Ya dia harus bekerja supaya kemudian bisa sedekah. Ya artinya orang yang punya pekerjaan itu dia wajib sedekah. Wa istadilu aidan bil qiyas al-mal al-mustafa al-ati bayanan insyaallah ba'da hadhihi masalah. Wa amma man yamna fa yastadilu bi anna ratib kana mawjudan fi zamanin Nabi wa zamanin khulafa min ba'di falam yaqul ahadun bi wujubi zakati. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak ada zakatnya. Alasannya karena dulu di zaman Nabi sudah ada profesi-profesi itu. Ada yang petani, ya kan? Ada yang dia bekerja. Tapi waktu itu para ulama tidak menetapkan zakat. Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan kewajiban berzakat, terkait dengan kewajiban zakat profesi. Jadi yang kedua mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib. Tetapi saya sendiri menganggap bahwa zakat profesi itu bagi saya tetap wajib. Kenapa? Kita kasihan sama petani, ya Pak. Petani itu kan susah, itu kena zakat itu. Kenapa orang yang seperti dokter tadi yang saya katakan itu dia cuma mentik doang 500.000, 1 juta, ya, masa enggak kena zakat? Nah itu kalau kita pertimbangkan seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan perbedaan masalah nisabnya. Kalau memang wajib zakat profesi itu zakatnya berapa? Faminhum mayyatabil nisaba bin nisab zuru wa thimar. Jadi sebagian ulama menyamakan zakat profesi ini dengan zakat zuru, ya, zakat tanaman, zakat pertanian. Zakatnya berapa? Kalau usul zakatnya 2,5%. Wa minhum man ya'tadi bisawwa bi nisabin nuqud. Sebagian lagi mengatakan bahwa zakat profesi ini disamakan dengan zakat emas dan perak. Intinya kepada ulama yang mengatakan bahwa zakat bahwa profesi ini kena zakat, dia bisa disamakan nilainya dengan zakat pertanian. Ya, zakat pertanian tergantung, ya, kalau memang dia memakai biaya itu kan 10%, kalau tidak memakai biaya 5%. Kalau zakat emas dan perak itu 2,5%. Nah, itu terkait dengan zakat profesi. Terakhir zakatul ujroh.
allati tahsulu fiha bisyartain. Orang yang punya rumah yang disewakan, yang punya kontrakan. Ada yang punya kontrakan sih? Atau ruko atau ruko. Ya, jadi orang yang punya rumah yang disewakan itu pada hakikatnya tidak disyariatkan rumahnya. Jadi tidak disyariatkan rumahnya atau rukonya. Wa inna zakatu fil ujrati tahsulu fiha bisyartain. Yang wajib dizakatkan itu adalah apa namanya? Biaya hasilnya yang dizakatkan itu hasilnya dengan dua syarat. Yang pertama antablughul nisab, harus sampai 1 nisab hasilnya itu. Ya, kalau 50 kontrakan. nah kalau 50 pintu Kali 600. kali 600. 1 juta, ya kan? Kalau di Jakarta itu kontrakan sebulan bisa 1 juta yang tanpa AC. Kalau pakai AC 1,5 juta. Kalau dia punya 50 pintu udah ketahuan berapa ya kan? Nah itu kalau sudah mencapai 1 nisab dan sudah sampai sahur 1 tahun itu kena zakat. Wa yaqtul khalq min hinil aqdi sawa qabla al-ajr muqaddaman fi awal sanah aw mu'akhkharan fi akhir sanah. Jadi haul mulainya dari mana? Mulainya dari mulai akad. Jadi begitu akad, baik itu nanti dibayarnya di awal atau dibayarnya di akhir, itu tetap hitungannya 1 tahun. Jadi misalnya kontraknya 1 bulan ya di awal, biasanya kan kalau kontrakan bayar di awal atau bayar tengah? Di awal. Jadi kalau hitungannya itu ketika di depan itu, di depan pas akad itu hitungannya nanti ketemu lagi misalnya 1 tahun akadnya bulan Januari ketemu bulan Januari. Nah itu nanti hitungannya 1 tahun 1 tahun. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni walau ajar daru sanatain bi arba'ina dinar malah ujrah min hinil abdi wa alaihi zakatu jami'a idza ala al khabar. Apabila ada orang menyewakan rumahnya 2 tahun dengan apa namanya upah sewa 40 dinar, maka si pemilik kontrakan itu, si pemilik rumah itu, dia memiliki upah itu dari mulai akad, dan dia kena kewajiban zakat ketika sudah mencapai haul. Nah, jadi apa namanya, yang dihitung bukan rumah yang disewakan, tapi hasil daripada rumah itu. Nah itu terkait dengan zakat rumah yang disewakan. Selanjutnya zakat urudit tijarah, zakat harta dagangan. Ada pedagang di sini? Ada. Wahia kullu ma u'idda lil bai' wa syira' min ajli ribi wa ta'assub. Apa yang dimaksud dengan harta dagangan? Harta dagangan itu adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan. Jadi kalau ngumpulin sembako di rumah buat dibagi-bagi itu namanya bukan dagang. Tapi kalau ngumpulin di rumah untuk didagangkan, itu namanya dagang. Wanisobu nisobu dalam berfitur. Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, artinya 85 gram emas. Itu kalau nilainya mencapai itu maka kena kewajiban zakat. Fa idza balagha qimatul urud nisaba ihdahima.
wajabat fiha az-zakat wal ghalib taqdiruha bidhahab wa miqdarul wajib ikhrajuha wa usyur. Jadi kalau nilai dari barang yang didagangkan itu mencapai 1 nisab, yaitu yang umum adalah nisabnya emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Cara ngitungnya bagaimana? Wa tariqu ikhraj zakatnya taqumul badai al-mu'addal baik dahul waqti bima tusawi fi hadzal waqti sawa'un akan qimatu wa bil zaman yang dari ishtara bihi am aqal am akthar. Jadi cara mengeluarkannya itu ini Pak. Ini ada, kita punya barang dagangan sudah berjalan 1 tahun, ya kan, sudah berjalan 1 tahun. Oh, ini sudah saatnya saya berzakat, zakat barang dagangan. Itu harus dihitung aset barang dagangan yang kita punya itu dengan harga yang sekarang. Kan kita kadang beli barang itu kan harganya bisa naik, bisa turun. Mungkin kalau expirednya sudah mendekati, otomatis kan biasanya para pedagang itu diobrak, ya kan, itu kan berarti nilainya turun, ya kan. Tapi ada barang yang tahan lama dan harganya semakin naik. Nah, itu cara menghitungnya adalah menghitung harga yang hari ini. Di hari ini kita hitung ya harga yang hari ini, sehingga nilai barang itu bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Nanti dihitung nilainya sampai ke 1 nisab. Wa idza malaka nisfan nisab min urud tijarah wa nisfan nisab min ghairi ar-rubiyat allati fil bulugh doma bainahuma wa yakhruju zakatuha. Kalau harta dagangan yang ada itu dihitung kemudian mencapai separuh dari nisab, terus keuntungan dari barang dagangan tersebut ada separuh lagi, kita simpan di bank misalnya, itu digabungkan jadi 1. Jadi keuntungan dari toko itu kita gabungkan dengan aset, kemudian mencapai 1 nisab, maka itu kena zakat. Nah, itu zakatnya 2,5%. Itu cara hitungnya. Jadi bukan keuntungan saja yang dihitung, tapi juga asetnya ikut dihitung. Itu cara menghitung zakat barang dagangan. Itu mungkin beberapa hal terkait dengan zakat yang saya sampaikan. Semoga kita semua yang punya posisi masing-masing dengan profesi masing-masing bisa tercerahkan dengan yang saya sampaikan. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan Pak Bambang. Kalau kita lihat